Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore. Oke. Oke, katakan sama kanan kirinya, sudah siap belum? Oke, siap? Yuk kita tundukkan kepala kita ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami hari ini ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan belaka. Tuhan, hari ini kami mau isi pikiran kami, hati kami dengan pikiran Kristus. Biarlah firman-Mu hari ini mengubahkan setiap pemikiran kami, setiap benteng-benteng yang sudah kami bangun Tuhan berdasarkan kebenaran dunia kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami gantikan dengan kebenaran Kristus. Biarlah hati kami serahkan kepada Engkau Tuhan, ubah hati kami. Biar lewat hati kami Tuhan akan terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Sehingga kami bisa melakukannya bersama-sama di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Oke. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman lihat kursi yang sepanjang ini, kira-kira teman-teman bisa temuin di mana kursi ini? Dijawab dong, dibantu dong. Di mana? Stasiun, rumah sakit, bandara, di mana lagi? Hah? Di gereja ini ya, di depan itu ya. Terus di mana lagi teman-teman? Satu lagi. Di mana? Halo, di mana? Yes, pokoknya di tempat-tempat itulah ya. Kalau tadi yang jawab di stasiun, kira-kira fungsinya tempat duduk ini untuk apa? Guys ya? Hah? Menunggu kereta. Tadi si Edward bilang di bandara. Tujuannya untuk apa nih Edward? Tunggu pesawat. Terus yang di rumah sakit tadi, untuk apa? Nunggu dipanggil dokter. Iya betul ya. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman disuruh menunggu, itu sesuatu yang enak atau enggak teman-teman? Enak menunggu? Ya tergantung ya, menunggu apa gitu ya. Kalau menunggu hadiah mau? Menunggu hadiah aja sudah nggak sabar ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, hari ini kita masuk di bulan Juli ya. Kita mau belajar satu kebenaran secara utuh di bulan ini tentang iman ya, iman in the hallway. Nah, teman-teman hari ini khusus hari ini di week pertama kakak akan kasih judul sharing firman kakak dengan dua kata yaitu waiting room. Sama-sama katakan waiting room. Nah, tahu artinya waiting room? Ruang tunggu. Ya. Nah, teman-teman tadi sudah kakak dahului bahwa pada waktu kita menunggu itu bukan sesuatu yang mudah, bukan? Menunggu itu kelihatannya doing nothing, enggak ngelakuin apa-apa. Tetapi itu menjadi sesuatu hal yang sangat membosankan, sesuatu hal yang sangat menguji kesabaran kita, suatu hal yang membuat kita semoga cepat berlalu lah gitu ya. Begitu ada pesawatnya udah datang, begitu keretanya udah ready gitu ya. Begitu dokternya panggil namamu, langsung ya teman-teman ya, langsung kita bergegas-gegas supaya kita cepat masuk. Apalagi kalau nunggu film ya, sampai terbirit-birit mungkin ya larinya ya. Tapi anehnya kalau gerejanya sudah mulai, teman-teman ada yang lari? Dengar kalau kita sudah mulai di sini, di parkiran dengar nggak? Dengar. Lari nggak kalian? Belum tentu ya. Ya udah nggak bisa dijawab ya. Oke, tapi kita mau berubah ya. Oke. Nah, hari ini bentar ini macet ya. Bentar ya. Bisa dibantu mungkin dari belakang?
Oke. Ya. Nah, kakak akan coba masuk kepada realita waiting room kita masing-masing ya. Pertama yang BYC dulu ya. Udah lulus kak, tapi belum dapat pekerjaan yang sesuai, belum dapat pekerjaan. Bahkan jangan lagi yang sesuai, yang seadanya aja loh, belum kak. Ada yang ngalamin kayak gitu, itu waiting room kita. Ya, kedua, belum mendapatkan pasangan yang tepat ya. Di BYC mungkin sudah ada yang di usia-usia matang ya untuk mulai jalin hubungan atau apa begitu ya, karena sudah bekerja, tapi kok belum ada ya, toleh kanan kiri itu kok masih kecil anaknya gitu ya, terus dilihat lagi kanan kirinya kok masih kurang pas gitu ya. Nah itu adalah ruang tunggu kita, sabar aja ya. Terus yang ketiga, ya kalau yang ketiga ini biasanya mahasiswa juga, kemudian pelajar juga ya, menunggu hasil ujian, baik itu nunggu rapot ya, nunggu hasil IPK keluar ya, itu adalah waktu-waktu di mana kita harus nunggu yang buat kita deg-degan gitu ya, yang buat kita berdebar-debar, waduh ini gimana ini nilainya gitu ya. Terus kalau yang di BYC apa? BYC misalnya menunggu apa misalnya, kalau di BYC apa ya? Di DLC maksudnya. Di DLC apa biasanya? Menunggu apa kalian yang biasanya? Hah? Menunggu apa ya di DLC ya? Ya itu tadi ya, menunggu hasil ujian mungkin. Terus menunggu apalagi, menunggu diajak papa mama untuk pergi misalnya, ya untuk liburan gitu ya. Nah ditunggu gitu ya. Terus apalagi yang melayani, kita yang melayani di sini, melayani, memuridkan, tapi kelihatannya kok nggak ada hasilnya gitu ya. Terus apalagi berdoa tapi nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Pernah ngalami hal yang seperti ini? Sabar ya, tunggu. Terus menunggu perubahan di dalam keluarga yang kayaknya kok semakin kesini kok semakin kesana gitu ya. Nah teman-teman tunggu aja, itu adalah proses di mana Tuhan membentuk kita. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh yang namanya Daniel. Ya, nih Daniel 1 ayat 8 dikatakan seperti ini teman-teman. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini kakak kasih bold ya, yang dikata-kata berketetapan. Berketetapan itu berarti membulatkan hati, komitmen ya untuk tidak menajiskan dirinya. Sebentar nanti kita akan belajar, ke depan kita akan belajar tentang timeline-nya Daniel gitu ya. Sehingga kita bisa mengerti benang merah dari kehidupan Daniel ini seperti apa. Oke, nah ini timeline-nya. Ini timeline dari Daniel's waiting room. Jadi Daniel pun juga ada masa di mana dia harus menunggu teman-teman ya. Oke, yang pertama di dalam Daniel pasal 1 itu diawali dengan usia Daniel sekitar kurang lebih di 15 sampai 18 tahun. Di sini ada yang usia 15 sampai 18 tahun, yang di rentan waktu itu di usia ini ada ya beberapa. Nah, sekamu ini ya kurang lebih se-Yosua gitu ya. Nah, usia 15 sampai 18 tahun Daniel dibawa ke Babel. Daniel ini adalah anak dari seorang bangsawan di Yehuda. Yehuda itu kerajaan Ibrani, ya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu anak bangsawan gitu ya. Nah, singkat cerita pada waktu itu Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Babel, ya. Kemudian diserang, intinya Israel yang nggak pernah kalah pada waktu itu, tapi pada hari itu Tuhan mau kasih pelajaran, ya, ke bangsa Israel yang sangat tegar tengkuk itu ya. Akhirnya bangsa Israel ini kalah dan
orang-orang yang pandai, orang-orang yang pinter, anak-anak bangsawan itu dibawa sama mereka ya seusia, bayangin ya seusia Yosua itu dibawa ke suatu negeri yang dia tidak pernah mengerti. Ini budayanya apa, bahasanya kayak apa gitu ya, tidak pernah mengerti. Nah singkat cerita Daniel itu selama 3 tahun ya, di usia 15 sampai 18 dia mulai diajar bahasa Kasdim, terus kemudian diajar budayanya, budaya bangsa Babel. Tentunya kalau kita ngomong Babel, ini ngomong tentang satu dewa yang sangat terkenal, raja siapa? Raja Baal gitu ya, dewa Baal gitu ya. Rajanya waktu itu Raja Nebukadnezar gitu ya teman-teman ya. Nah tentunya bangsa ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, sangat jauh bahkan dari kebenaran firman. Nah bayangin si Yosua itu kemudian jadi orang apa kalau di negeri orang? Jadi orang asing pasti, nggak ngerti ya harus dibuat seperti apa. Yang terjadi apa? Di bangsa itu akhirnya identitasnya mulai diganti. Namanya yang tadinya Daniel. Tahu nggak Daniel itu artinya apa? Artinya adalah Allah adalah hakimku. Itu arti kata Daniel. Tetapi diubah jadi Belsasar ya. Artinya apa? Salah satu dewa dari Raja Babel yaitu dewa Baal itu. Ya teman-teman ya. Yang belnya itu adalah Baal ya. Nah, diubah jadi nama dewa, salah satu dewa di Raja Babel ya, di bangsa Babel itu ya. Kemudian di Daniel pasal 2 perkiraannya ya kurang lebih di usia 18 sampai 20 tahun dia diangkat jadi penguasa provinsi Babel. Karena apa? Karena dia ini sangat cerdas ya, Daniel ini sangat cerdas, bahkan disebutkan bahwa Daniel itu 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang seusianya dia. Nah singkat cerita di pasal 2 ini dia berhasil mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dan dia diangkat untuk jadi salah satu pemimpin provinsi di Babel ini teman-teman. Nah promosinya udah mulai kelihatan ya. Tetapi butuh waktu berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun, 4 tahun. Nah kemudian lanjut ke Daniel pasal 3 sampai pasal 4. Dia tetap setia melayani Tuhan. Ya, dia tetap ada di bangsa Babel, tapi bangsa itu tidak merubah identitasnya. Bangsa itu boleh merebut secara namanya diganti, bahasanya diganti ya. Nanti kita akan belajar apa aja yang diganti oleh bangsa Babel di dalam hidupnya ya, sebentar lagi. Nah, tapi identitasnya tetap. Dia tetap adalah seorang anak yang takut akan Tuhan, miliknya Tuhan. Dia tahu persis identitas Daniel di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tetap menjadi Allah di dalam hidupnya. Terbukti di apa? Waktu dia menyembah Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan seperti yang dilakukannya 3 kali sehari ya. Pernah ya Kak Dendi bahas ini ya. Kalau nggak salah yang tentang window ya Kak Dendi ya. Nah teman-teman masih ingat ya tentang hal itu? Dia biasa untuk berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari seperti yang dilakukannya. Kalau seperti itu kan seperti yang biasa dilakukannya, berarti ya selalu setiap hari. Bukan hari ini berdoa, besok bolong, lusa bolong, terus ketemu lagi nanti berdoa lagi, enggak. Tapi setiap hari. Di usia 20 sampai 80 ini usia rentan waktu yang sangat panjang ya. Apalagi kalau kita di negeri orang ya teman-teman ya, itu rentan waktu yang sangat panjang sekali. Tapi Daniel tetap teguh, dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Singkat cerita di Daniel pasal 5 sekitar usia 80 tahunan gitu ya. Daniel mengartikan mimpi raja yang berikutnya. Ya, ini sudah diganti bukan Nebukadnezar lagi tapi ke anaknya. Nah, intinya dia berhasil lagi untuk mengartikan mimpi raja. Itu waktu itu ada tulisan di dinding gitu ya. Nah, yang artinya pada waktu itu adalah Raja Babel akan hancur dan digantikan dengan raja kalau nggak salah bangsa Median dan Persia pada waktu itu yang menggantikan bangsa Babel ini. Jadi intinya bangsa Babel hancur dan akhirnya
bangsa Babel ini direbut oleh bangsa Median dan Persia. Dan sampai di kelanjutannya di Daniel pasal 6, usia 80 tahunan pada waktu itu. Nah, Daniel tetap setia. Sampai akhirnya semua orang mencari-cari kesalahannya Daniel. Yaitu cuma satu yang didapati kesalahannya Daniel. Dia tidak mau menyembah raja dan dia selalu berdoa kepada Tuhan Allahnya 3 kali sehari. Akhirnya dia dimasukkan ke gua singa. Padahal rajanya ini ya, raja pada waktu itu, Raja Darius kalau nggak salah, ya dari Median kalau nggak Persia, itu sangat suka banget. Dia mikir segala cara supaya membebaskan si Daniel. Tapi karena udah menjadi ketetapan raja bahwa orang yang tidak menyembah dia harus dimasukkan ke gua singa, akhirnya dimasukkan ke gua singa. Singkat cerita, si Daniel bisa lolos dari gua singa itu dan dia tidak dimakan singa ya, tapi dia tetap berdoa di gua singa itu dan akhirnya dia lepas dari masa pencobaan itu, teman-teman. Dan pada waktu dia keluar, ya, dia menjadi salah satu top leader. Bahkan dia ada di bawahnya Raja Darius langsung. Ya, bayangin semua promosi yang dia dapat. Satu kuncinya teman-teman, dia sudah melewati yang namanya masa tunggu, ruang tunggu di dalam hidupnya. Sampai promosi itu datang. Nah teman-teman, hari ini Kak Endo cuma mau ajarin bahwa firman Tuhan katakan bahwa enggak ada sesuatu yang instan di dalam hidup kita. Ya, kalau di sana di media sosial kalian banyak yang mengajarkan tentang sesuatu yang instan. 1 miliar pertama saya di usia berapa? Wah, tertarik dengan itu semua? Pasti semua orang pasti mau, iya. Tapi teman-teman ingat ya, tidak ada segala sesuatu hasil yang didapatkan dengan instan. Kecuali itu warisan ya, kecuali warisan ya. Warisan bisa langsung, kayak Clifford ini, besok sudah dapat ini, ya iya warisan soalnya, ya 1M pertama saya dari papa saya, ya udah ya memang detik itu juga bisa karena warisan. Tapi tidak semua dari kita mempunyai warisan secara harta teman-teman, dan itu kakak katakan tidak terlalu penting di dalam hidup ini. Karena apa? Karena banyak Kak Endo lihat teman-temannya Kak Endo yang kaya ya, orang tuanya kaya, kemudian dia melanjutkan toh juga habis uang itu karena apa? Karena dia dapatin sesuatu yang instan dan dia tidak punya karakter apapun untuk memanage uang yang dia terima dari warisan yang diterima dari orang tuanya. Ya, jadi jangan berkecil hati pada waktu kita berangkat dari nol sekalipun. Ya, percayalah bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Promosi itu pasti akan datang tepat pada waktunya saat kita sudah melewati yang namanya ruang tunggu atau masa tunggu di dalam hidup kita. Nah, apa sih yang Babel ini berusaha ganti gitu ya? Nah, Babel ini kakak akan ilustrasikan dengan yang namanya dunia ya. Dunia ini sama dengan Babel ini. Nah, teman-teman, yang pertama Babel itu berusaha untuk mengganti namanya Daniel. Ngomong tentang perubahan nama itu berarti ngomong tentang perubahan identitas. Betul? Identitas yang tadinya dia yakin dengan namanya bahwa Allah adalah hakimku. Berarti Yesus, Allah di dalam hidupnya itu adalah Allah Yesus, Allah Yahweh gitu ya. Nah, dia yakin dengan itu, tetapi diubah teman-teman. Diubah menjadi salah satu nama dewa pada waktu itu. Berarti identitasnya mulai dipangkas. Nah, sama nih dengan kita. Identitas kita sebagai anak Allah, ya. Seringkali dunia ini mau ganti identitas kita. Dengan apa? Dengan nama julukan mungkin. Dan itu kita percayai. Goblok gitu ya. Sorry itu saya ngomong goblok ya, tapi ini kenyataan di lapangan gitu ya. Bahkan Kak Endro punya anak les yang sering kali dikatain seperti itu, bukan dengan teman-temannya saja ya, tapi dengan orang tua atau kakek neneknya pun juga mengatai dia seperti itu. Nah, sampai akhirnya itu menjadi kebenaran bahwa dia adalah anak yang bodoh. Nah,
itulah yang dunia mau ganti di dalam hidup kita. Identitas kita yang tadinya anak Allah diganti dengan yang lain. Dengan yang lagi tren, dengan yang lagi viral mungkin di TikTok, YouTube, Instagram, dan sosial media yang lain teman-teman. Oke, yang kedua, yang mau diubah adalah pendidikan dan bahasa. Ini ngomong Babel itu mau mengubah yang tadinya dia tentunya bahasa Ibrani ya, kemudian dia diajarin untuk menjadi bangsa Babel, dia diajarin bahasa Kasdim pada waktu itu, ya. Nah, otomatis perubahan bahasa, budaya, pendidikan dan bahasa itu ngomong tentang cara berpikir. Betul ya teman-teman ya? Nah, sama seperti kita juga hari ini apa yang dunia sudah ajarkan kepada kita. Didikan apa yang nilai-nilai apa yang sudah kita dengar dari media. Hati-hati teman-teman, karena itu akan mengubah cara berpikir kita. Ya, oke. Yang ketiga, lewat makanan. Kelihatannya simpel ya, cuman makanan. Tapi makanan itu ngomong tentang kebiasaan. Setuju apa enggak teman-teman? Setuju ya? Ada yang di sini minum kopi setiap hari? Ya, Kak Dendi kalau minum kopi setiap hari pusing enggak Kak? Kalau nggak minum, enggak ya, pusing ya. Kalau nggak minum, kerasa. Ya somehow, ya teman-teman itu ngomong tentang kebiasaan. Nah, kalau misalnya Kak Dendi tadi yang biasa minum, atau teman-teman yang lain, ini Kak Endro survei soalnya ya, soalnya survei sama yang minum kopi setiap hari, karena Kak Endro itu enggak bisa membedain kopi mahal, kopi murah itu enggak bisa ya. Kopi yang semahal apapun di Starbucks itu ya, kayak kopi kapal api di rumah ya, itu rasanya gitu. Tapi yuk teman-temannya Kak Endro itu ngomong lain gitu ya, kok bisa ya, rasa apa ya yang lain ya, kok sama di lidahku gitu ya. Nah teman-teman ini ngomong tentang kebiasaan, karena apa? Karena kalau nggak ngopi ada sesuatu yang kurang katanya. Dan Kak Endro percaya Kak Dendi nggak sampai seedik itu ya. Tapi ada teman-teman yang seedik itu sehingga mereka tidak bisa kerja kalau tidak minum kopi. Nah, terus apalagi kalau itu kopi ya, kalau sesuatu yang manis ya, minumnya manis terus, boba lah, jus lah, Floridina lah, terus teh pucuk lah ya. Nah, dibawa terus dan setiap hari minum itu. Bayangin teman-teman. Suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Dan itu, dan celakanya itu merusak hidup kita masalahnya gitu ya. Kalau kopi mungkin masih punya banyak manfaat, tapi kalau misalnya yang kayak sugar, itu pasti itu akan menghancurkan hidup kita teman-teman ya. Termasuk dulu Kak Endro itu juga sama teman-teman ya. Kak Endro dari dulu itu makan nasi itu banyak gitu ya. Orang-orang sampai ngomong porsinya porsi kuli gitu ya. Nah itu akhirnya keterusan sampai lama gitu ya. Sampai baru tahu oh makan nasi itu secukupnya ya. Nah mau berhenti untuk makan nasi secukupnya itu susahnya minta ampun teman-teman. Indomie aja sampai hari ini kadang-kadang Kak Lisa itu sudah bilang gak usah Indomie pakai nasi ya kan. Indomie kok pakai nasi gitu ya. Nah, Kak Endro tuh gak bisa kalau Indomie gak pakai nasi itu gitu ya. Nah, jadi ya tapi sekarang ya mulai dikurangin dikit-dikit gitu ya. Nah, itu loh teman-teman ngomong tentang kebiasaan. Itu yang mau Daniel mau dirusak lewat kebiasaannya. Nah, sedangkan kamu tahu bahwa kebiasaan raja tadi apa? Mabuk, ya, minum anggur. Ya. Nah, tapi dia berketetapan hati di Daniel 1 ayat 8 tadi. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Wow, keren ya. Nah, yang keempat ini budaya. Budaya itu ngomong tentang nilai hidup ya. Nilai hidup misalnya budaya Asia dengan budaya Eropa pasti beda enggak? Beda ya. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Kalau di sana, kalau di barat ya sama. Lu
ya gue sama-sama gitu ya. Sama. Tapi kalau di sini, kalau dengan orang yang lebih tua kita lebih hormat. Kalau jalan, kalau ada kanan kiri, Pak permisi, kan begitu. Di sana ada enggak? Enggak ada. Karena sama, itu adalah budaya, nilai. Nah itu yang mau diubah. Terus apalagi yang mau diubah? Loyalitasnya, jadi ubah penyembahannya. Ya tadi kalau ketemu raja harus kasih sembah sama raja, harus nunduk, harus menyembah raja itu. Tapi Daniel tidak mau melakukannya. Dia tetap setia kepada Allahnya, yang dia sembah hanya cuman siapa? Cuman Allah Yahweh pada waktu itu. Ya, bukan ke dewa-dewa Baal punyanya Raja Babel. Terus apalagi yang diubah lagi? Tujuan hidupnya mulai diubah. Karena pada waktu itu kerajaan Babel mau mendirikan apa teman-teman? Menara Babel ya. Nah itu yang mau melebihi Tuhan. Nah tujuan hidupnya mulai digeser. Nah sama dengan kita teman-teman. Semua yang dunia hari-hari ini tawarkan. Halo, yuk punya sikap yang kuat. Punya idealisme yang kuat bahwa no, aku mau tetap menjadikan Yesus sebagai pusat dari hidupku. Ya, karena di tahun ini kita mau hidupi bukan hanya tema ya, bukan hanya tema tahunan, Kak Endro berdoa bukan hanya jadi tema tahunan tapi benar-benar Christ Center Life. Jadi Yesus menjadi pusat hidup kita. Dan itu bisa terjadi di dalam, Kak Endro percaya, Kak Dendi percaya, kakak-kakak di sini semua percaya bahwa itu bisa jadi sesuatu yang kita hidupi bersama-sama mulai tahun ini. Oke teman-teman, ya nggak ada yang kata yang terlambat, kita masih punya semester yang kedua, kita benar-benar mau yuk, benar-benar sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Ya, di tengah tawaran dunia yang semakin menggiurkan, di tengah semuanya yang seakan-akan menawarkan suatu kemudahan, di tengah orang-orang di sekitar kita yang menawarkan sesuatu yang instan mungkin, tapi percayalah tidak ada sesuatu yang hasil, yang maksimal yang kita dapatkan dengan waktu yang instan. Amin. Kandel mau panggil JJ, ada JJ di sini? Oh iya J, ayo J. Ya sebenarnya bukan JJ ya yang maju ini ya. Sebenarnya ada teman yang bukan fasilitator yang mestinya yang mau kasih kesaksian, tapi dia harus pulang ke kampung halamannya karena liburan gitu ya. Yaudah nggak apa-apa, tapi JJ cukup mewakili ya. Nah J, baru-baru ini kan kamu ngalamin yang namanya masa tunggu, betul ya? Apa itu J? Ceritain J. Ya, jadi buat yang belum tahu namaku JJ ya. Ya, makasih Kak Elita. Nah, itu mengalami masa tunggu pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Itu. Nah, pada waktu itu apa yang kamu rasain? Pada waktu nunggu, itu apa sih J yang waktu kamu rasain J? Enak enggak? Ceritain. Pada waktu nunggu. Iya. Pada waktu nunggu ya nggak enak. Ya soalnya sebenarnya ya ndredeg juga kan. Karena ini penentuan juga habis dari masa remaja ke masa dewasa. Intinya waktu itu nunggu, aku lewat 3 jalur. Jadi 2 jalur ini ketolak gitu. Yang pertama SNBP lewat prestasi, pas ketolak ya sedih saya, kecewa. Terus tapi cepet bangkitnya karena masih ada SNBT alias UTBK. Padahal waktu aku cuma punya belajar 3 mingguan belajar UTBK. Itu terus susah-susah lagi, banyak lagi subtesnya gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa kembali semangat lagi, belajar. Akhirnya UTBK, buka pengumuman ditolak lagi. Oke, asik gitu. Enggak Kak, enggak asik Kak. Mana ada asik. Gitu, terus sampai yang ketiga lewat mandiri prestasi itu.
Nah, pertanyaan Kak Hendro. Nah, pada waktu yang pengumuman UTBK kan nggak berhasil nih ya. Sempat kecewa nggak sih sama Tuhan? Loh, aku kan sudah melayani. Kamu belajar ya pada waktu itu ya? Iya, belajar. Belajar ya? Iya, yang saya tahu dia belajar les gini ya. Banyak waktu yang dibuang untuk dia belajar gitu ya. Pada waktu itu ikut les sampai berapa jam? 10 jam ya? Oh enggak ya. Oke. Nah, apa aja waktu itu sempat ngerasa kecewa atau gimana? Atau takut atau gimana? Yang pasti takut gap year, yang pasti. Yang kedua kecewa, tapi aku lebih ke evaluasi diri sendiri sih. Kecewa kenapa kok aku gagal di UTBK ini, apalagi kan pilihanku itu di universitas yang top. Karena aku kan nggak mau yang univnya yang rada gimana gitu, ya intinya gitulah. Terus, oh ya, dan juga aku mikirnya itu karena aku sebenarnya belajar UTBK-nya telat. Karena aku terlalu berharap di yang SNBP, yang lewat prestasi itu. Jadi aku ya mikir andaikan aku nggak terlalu berharap di SNBP, itu aku punya waktu belajar UTBK ya 6 bulan itu pasti harusnya masuk lah gitu. Pikirku gitu. Tapi sempat tetap percaya sama Tuhan nggak Ci pada waktu itu Ci? Jujur loh ya ini jujur loh ya. Sempat marah sama Tuhan atau tetap oh iya Tuhan aku tetap percaya buat rencana Tuhan. Oh ini nggak sempat nggak sabar jawab deh. Ya enggak, ya enggak percaya. Maksudnya pesimis lah. Mau masuk univ yang begitu favorit, di prodi yang begitu favorit juga, keketatannya juga sangat luar biasa. Pesimis, intinya pesimis dan akhirnya ya kayak waktu itu hampir rencananya itu memilih yang setidaknya bisa masuk lah intinya gitu. Entah sesuai sama keinginanku atau enggak, setidaknya bisa masuk gitu. Itu. Lah terus akhirnya kamu keterima nih di tempat yang itu gitu ya. Di tempat yang sangat terkenal itu, yang katanya ketat itu ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Pelajaran yang bisa diambil. Yang pasti lewat mandiri prestasi ini, aku kan pilih 2. Nah, aku tuh sangat tidak yakin bakalan bisa masuk pilihan pertama, karena itu tadi, itu sangat ketat dan prodinya sangat ketat, favorit dan di universitas yang favorit juga. Aku yakinnya di pilihan yang kedua, gitu. Karena waktu aku masuk inform juga, itu pun aku masukin prestasi yang sebenarnya cuma 1 tok dan nggak ada hubungannya sama prodinya, gitu. Jadi aku wis pasrah dan aku bahkan ngomong kayak ya wis lah nggak apa-apa lah gitu. Bahkan hampir satu keluarga itu juga yang penting masuk dulu lah gitu. Wis masalah prodi atau jurusan itu urusan belakangan lah gitu. Pelajarannya jelas di situ Tuhan kayak mau ngasih tahu aku kalau kamu mau percaya sama aku ya ini loh jangan pakai logikamu. Memang waktu di logika situasinya sangat nggak mungkin aku bisa masuk. Tapi waktu akhirnya Tuhan kasih aku masuk, ya aku senyum-senyum sendiri pasti. Seneng, terus ya aku dari situ belajar itu kalau percaya Tuhan itu logika kita emang nggak bisa dipakai. Karena emang Tuhan nggak bisa masuk logika, everything is possible. Oke, satu lagi yang terakhir. Satu lagi yang terakhir singkat padat jelas ya. Nah, ini kan berkaitan dengan kamu kan juga sekolah di di universitas negeri tentunya. Kemudian nilai-nilainya juga bukan nilai-nilai kekristenan ya. Bahkan sekolah Kristen aja tidak menjamin nilainya nilai-nilai Kristen gitu ya, anak-anaknya ya, pergaulannya. Nah, gimana nih? Kamu punya nggak kesaksian hidup yang kamu memutuskan untuk kamu tetap sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran tetap kebenaran, sekali firman tetap firman. Pernah nggak? Misalnya temanmu ngajak begini begitu, tapi yang enggak, tapi kamu tetap mau melakukan yang benar. Cepat. Wah ini deep sih, dalam banget pertanyaannya ya. Tetap melakukan yang benar ya. Oke gini aja deh. Aku mulai berhenti mencontek saat ujian dari kelas 9.
Sampai sekarang aku nggak pernah mencontek lagi saat ujian. Padahal satu kelas, even guru sendiri pun, itu pun tahu kalau sebenarnya yang lain sedang mencontek. Itu sudah menjadi rahasia umum di sekolah banyak lah gitu. Tapi aku tetap memilih untuk tidak mencontek karena aku tahu itu akan merugikan diriku sendiri. Aku bukan takut ketahuan atau dimarahi, tapi aku sudah ada di titik bahwa aku kesadaran bahwa ketika aku mencontek, nilai itu jadi tidak murni. Ketika nilai itu tidak murni, akhirnya nilai itu tidak bisa dijadikan untuk analisis kelebihan dan kekuatanku itu ada di mana. Sehingga nanti takutnya aku salah pilih jurusan. Lebih ke situ sih. Dan yang pastinya aku percaya kalau mata Tuhan itu ada di mana-mana. Itu. Tuh. Oke J, thank you J. Yuk silakan. Oke, thank you ya J ya. Nah teman-teman, Kak Hendro percaya bahwa setiap kita punya masa tunggu masing-masing ya. Pergumulan masing-masing, kesusahan masing-masing, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Even kita di masa yang paling dalam sekalipun Tuhan tetap ada di sekeliling kita. Yang kita bisa lakukan apa? Tetap percaya. Jangan sampai kita kehilangan iman. Pada waktu kita kehilangan iman kita, otomatis sudah lagi tidak ada yang namanya pengharapan. Betul ya teman-teman ya? Kapan sih kita masih punya pengharapan? Pada waktu kita masih melihat ada Yesus di depan kita. Betul teman-teman? JJ yang tadi pesimis gitu ya, sudah ditolak ini itu sudah 2 kali ditolak. Sampai Kak Hendro wis nggak bisa berkata-kata waktu tak telepon, terus dia ngomong nggak keterima Kak. Pada waktu hari H itu ya pengumuman tak telepon nggak keterima Kak. Aku juga nggak bisa berkata-kata, sudah speechless, mau ngomong apa lagi gitu ya. Pasti anaknya ini kecewa gitu ya. Apalagi ya Kak Hendro tahu persis siapa anak ini gitu, yang punya ambisi, yang punya ya gitulah ya teman-teman ya. Nah tapi Tuhan mau ajarin dia untuk dia bisa rendah hati, untuk dia bisa mengandalkan Tuhan melebihi dari logikanya. Ya, oke teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama mau belajar. Di tengah masa sulit apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kebenaran adalah kebenaran. Jangan pernah kompromi kebenaran yang kamu pegang dengan kemudahan yang instan. Amin. Yang kerja, ingat, kejujuran mungkin enggak membuat kamu jadi kaya. Ya, tapi percayalah pada waktu kamu jujur, hidupmu jujur, pasti berkat Tuhan tidak akan pernah lari di dalam hidupmu. Amin. Yang masih sekolah, kuliah, ya kerja, belajar yang baik, ya kuliah yang benar, ya. Karena Tuhan akan satu saat Tuhan akan promosikan kalian jadi orang-orang yang luar biasa. Bisa dibantu ini? Oke, nah di ruang tunggu apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita? Yang pertama, tempat identitas kita diuji. Ya, Tuhan mau uji identitas kita. Tuhan mau tahu hati kita seperti apa. Ya, tempat karakter kita dibentuk. Ya, yang tadinya mungkin kita sombong luar biasa ya, tapi di masa tunggu Tuhan ajarin kita untuk jadi rendah hati. Oke, nah tempat kesetiaan dipertaruhkan. Ya, mau memilih setia mengikut Yesus atau ya sudah nyontek aja karena ada kemudahan yang instan. Dan apalagi kalau katanya Jeje tadi gurunya pun tahu gitu loh, tapi ya dibiarin aja. Bukankah itu suatu izin yang legal ya teman-teman ya? Kayak bayar menggelapkan pajak tapi sesuatu yang legal gitu. Semua orang mau pasti gitu ya. Tapi tidak untuk anak-anak Tuhan yang memegang kebenaran. Betul? Di sini yang suka masih nggak pakai helm, ya. Banyak Kak Hendro tahu itu ya, nggak pakai helm, ngeng gitu ya. Nah, ayo teman-teman, mulai dari hal-hal kecil. Kalau hal-hal kecil yang terlihat aja kalian tidak bisa melakukannya, apalagi hal-hal yang besar, iming-iming yang besar.
itu pasti kalian akan lebih tergoda lagi. Amin? Bisa? Bisa ya dilakukan? Taati peraturan lalu lintas ya. Kalau itu merah ya sudah, jangan diterobos saja ya. Nah, dan percayalah di tempat masa tunggu kita itu adalah tempat di mana Tuhan bekerja. Jadi dari kisahnya Daniel kita bisa lihat apa aja step yang sudah dilalui Daniel. Yang pertama dia terhilang, lost, forgotten, sudah dilupakan, dia anak bangsawan atau siapa. Udahlah, dia tetap bangsa tawanan pada waktu itu ya, dilupakan. Tapi dia diuji di situ, kemudian dia menunggu sampai Tuhan persiapkan dia untuk dia dipromosikan dan dia menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya dia. Keren banget. Ini contoh yang sangat komplit, lengkap, dan itu seusia dengan umurmu teman-teman. Ya, apa yang Daniel sudah lakukan. Waiting is easier when you know who hold your future. Ya, kalau kita sudah tahu siapa yang pegang hidup kita, kita nunggunya dengan gampang teman-teman. Tapi kalau kita nggak tahu siapa yang kita tunggu atau siapa yang ada di depan kita, itu yang membuat kita jadi ketar-ketir gitu ya. Nah, yuk teman-teman, di ruang tunggu yang terpenting bukan apa yang kita tunggu, tetapi kepada siapa kita percaya. Amin. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Ya, jadi yang tidak kita lihat belum tentu enggak ada. Itu enggak benar ya. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Lewat apa? Lewat iman kita masing-masing kepada Yesus. Gospel connection-nya yang terakhir. Tuhan Yesus pun juga ngalamin yang namanya masa tunggu di dalam hidupnya. Pada waktu dia di Getsemani, Taman Getsemani, pada waktu dia di kayu salib, pada waktu dia di dalam kubur, dia ngalamin hal yang sama. Dia yang mestinya nggak salah apapun disalahkan, menjadi bersalah, menjadi berdosa karena kita orang yang berdosa supaya kita dibenarkan, teman-teman. Dia terpisah dari Allah pada waktu itu. Pada waktu dia di kayu salib, dia terpisah dari Allah Bapa. Dan itu yang menjadi ketakutannya sangat besar. Ketakutan Yesus yang sangat besar sampai dia berpeluh darah. Karena apa? Karena dia tidak sanggup untuk membayangkan bahwa itu bisa terjadi di dalam hidupnya. Tapi apakah yang dilakukan Yesus? Apakah dia kabur dari penyalipan itu? Tentu tidak. Yesus tetap menjalani semuanya dan dia bangkit dan dari orang mati. Supaya kita pun bangkit dari setiap dosa kita, dari setiap keterpurukan kita, dari setiap kehampaan kita. Supaya kita ngalamin kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus. Saat kita berada di ruang tunggu dan merasa Tuhan jauh, ingat bahwa Yesus pernah masuk ke ruang tunggu yang lebih gelap daripada yang pernah kita alami. Ia ditinggalkan Bapa supaya kita diterima. Dia masuk ke dalam keheningan kubur supaya kita memiliki harapan dan bangkit untuk mengalami kemenangan. Karena itu ketika kita menunggu, kita nggak perlu nunggu sendirian. Karena Yesus sudah terlebih dahulu ada di depan kita dan menghadapinya bersama dengan kita. Kakak panggil pemuji untuk bisa maju ke depan. Jadi apa yang kita bisa lakukan teman-teman secara praktis pada waktu kau ngalamin masa tunggu, ngomong sama Yesus. Diajarin sama Tante Hana, curhat sama Yesus. Karena itu adalah bentuk penyembahan kita. Percaya kepadanya, jangan sampai hilang kepercayaanmu. Terus yang ketiga, berjalanlah bersama dengan dia. Karena pada waktu kita berjalan dengan Yesus, kemenangan demi kemenangan akan menanti kita.